Selamat datang di channel Studio Filsafat Discourse. Kali ini saya akan membahas mengenai kesalahan berpikir karena ambiguitas atau fallacy of ambiguity, yaitu kesalahan logika yang disebabkan oleh ketidakjelasan. Nah, kesalahan-kesalahan ini seringkali kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari ataupun ketika kita berdiskusi bersama kawan atau dalam debat akademik tertentu. Nah, apa sih itu fallacy of ambiguity atau kesalahan logika karena ketidakjelasan ya? Nah, ini adalah kesalahan logika yang terjadi ketika sebuah argumen dibuat berdasarkan bahasa yang tidak jelas, tidak pasti, atau memiliki lebih dari satu interpretasi. Ambiguitas ini seringkali secara sadar ataupun tidak sadar kita gunakan dalam sehari-hari. Nah, ya secara sadar seringkali kita memang ingin menyesatkan pendengar kita, itu kita akan menggunakan ambiguitas. Nah, ambiguitas ini dalam logika itu termasuk sesat pikir informal karena dia tidak berkaitan langsung dengan struktur-struktur formal dari logika. Nah, ambiguitas ini lebih berkaitan dengan bagaimana kita menggunakan bahasa kita, bagaimana kita mendapatkan kejelasan atau mendapatkan hal-hal yang sifatnya pasti atau makna dari bahasa itu yang kita gunakan sehari-hari. Sesat pikir ambiguitas pertama yaitu ketika kita menggunakan kata dengan makna ganda pada sebuah argumen. Jadi si argumen itu tampak lebih kuat. Padahal sebenarnya kita atau pembaca atau pendengar kita kesulitan makna apa yang dimaksud dalam sebuah kata tersebut. Karena kata tersebut mengandung makna yang ganda. Misalnya, hukum gravitasi adalah hukum alam. Hukum yang ada harus ditaati. Jadi, kita harus menaati hukum gravitasi. Nah, dari contoh ini, pada kata hukum yang pertama, yaitu hukum gravitasi dan hukum alam, kata hukum merujuk pada hukum ilmiah yang menggambarkan fenomena fisik. Sedangkan hukum kedua, yaitu hukum yang ada harus ditaati, itu merujuk pada peraturan yang harus dipatuhi dalam konteks hukum negara. Nah, pergantian makna antar kata ini, yaitu ada pen satu hukum gravitasi hukum alam dengan hukum yang ada harus ditaati, dia mengaburkan makna dari argumen kita. Cacat logika mengenai ambiguitas yang kedua, yaitu kesalahan karena struktur kalimat yang ambigu. Nah, hal ini dapat terjadi ketika sebuah pernyataan itu memiliki dua makna yang terjadi karena struktur dan tata bahasa yang kita gunakan memang tidak cukup jelas. Contoh yang klasik begini, saya melihat orang dengan teropong. Nah, kalimat ini atau pernyataan ini bisa berarti bahwa saya menggunakan teropong untuk melihat seseorang atau saya melihat seseorang yang memegang teropong. Ini kan bisa beda itu. Saya melihat orang dengan teropong itu satu buah pernyataan atau kalimat yang sama, tapi maknanya itu berbeda. Yang ketiga, mengenai sesat pikir atau kekeliruan berpikir karena ambiguitas, yaitu karena aksen. Ketika kita membuat pernyataan atau kalimat, kita mengucapkannya dengan aksen tertentu, dengan penekanan pada frasa-frasa tertentu. Nah, hal tersebut dapat membuat sebuah ambiguitas atau makna yang gak ada. Misalnya, ketika teman saya datang kuliah terlambat, lalu membuat alasan ke dosen, untuk meyakinkan teman saya berkata, dia biasanya tidak bohong. Penekanan di sini, dia biasanya tidak bohong. Atau si teman saya itu, dia selalu jujur gitu. Sedangkan ketika frasanya atau aksennya berubah, dia biasanya nggak bohong. Nah, yang ditekankan di sini, artinya dia biasanya tidak bohong, mengandung arti bahwa ya dia mungkin saja bohong karena dia cuma biasanya saja yang dia tidak bohong gitu. Kesalahan cacat logika ambiguitas yang keempat,
yaitu ketika kita menyimpulkan dari bagian-bagian ke keseluruhan. Contohnya, ketika kita menganggap benar atau bahwa bagian-bagian tertentu berdasarkan kuantitas itu benar, lalu keseluruhannya itu benar. Contoh kesalahan penyimpulan dari bagian keseluruhan ini, setiap pemain dalam tim sepak bola ini sangat berbakat, maka tim ini pasti akan memenangkan pertandingan. Nah, kesalahan ini mengabaikan kenyataan bahwa koordinasi dan strategi tim secara keseluruhan juga menentukan kemenangan. Bukan hanya pada bakat individu pemain, meskipun setiap anggota tim dia berbakat, tim tersebut mungkin tidak memiliki kerjasama yang baik yang dapat berakibat pada kekalahan. Jadi ketika buah bagian-bagian dari tim sepak bola itu dia ya memang secara individual dia berbakat atau bagus itu tidak secara pasti memastikan bahwa si tim itu akan menang. Kesalahan berpikir mengenai ambiguitas yang kelima yaitu kita menyimpulkan dari keseluruhan ke bagian-bagiannya. Jadi kita menganggap benar bahwa keseluruhannya itu benar, lalu bagian-bagiannya juga benar. Contohnya gini, misal ada pernyataan, negara ini sangat kaya, maka setiap warga negara ini pasti kaya. Nah, ini kan jelas salah gitu. Bahwa negara yang sangat kaya itu nggak mengimplikasikan bahwa setiap warga negara ini pasti kaya. Bahwa ada banyak faktor lain seperti distribusi kekayaan, kesempatan ekonomi yang mempengaruhi kondisi ekonomi dari individu dari sebuah negara tersebut. Jadi ya nggak pasti bahwa negara yang sangat kaya itu setiap warga negaranya pasti kaya. Itulah 5 kesalahan berpikir karena ambiguitas, baik itu karena ada makna ganda pada pernyataan, kalimat, ataupun pada penaan frasa tertentu, juga bisa terjadi karena kita salah menyimpulkan dari sebagian ke seluruhnya atau dari seluruhnya ke sebagian. Nah, bagi teman-teman yang tertarik dengan pembahasan semacam ini, teman-teman jangan lupa like dan subscribe dan bagikan ke teman-teman yang lain. Terima kasih.